Laseyola, Laseyola, mana ya Laseyola? Laseyola, halo. Halo, Laseyola, bawa apa? Aku bawa kue, enak deh. Beli di mana? Ada. Nanti Laseyola mau coba nggak kue ini? Enak loh. Laseyola makan melulu dari kemarin. Kan di rumah aja. Boleh kan makan kue terus? Mendingan kuenya disimpan aja dulu. Kita sekolah minggu aja dulu, gimana? Oh iya, hari ini hari Minggu ya Laseyola. Baiklah, aku simpan kuenya dulu ya. Nanti aku balik lagi. Laseyola jangan kemana-mana. Oke. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Laseyola, aku sudah datang. Laseyola, udah Halo datang ya. Laseyola, halo adik-adik, shalom. Gimana kabarnya hari ini? Walaupun adik-adik di rumah saja, Laseyola percaya adik-adik diberikan sukacita, semangat, dan mau memuji nama Tuhan juga ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Walaupun di rumah aja. Ya, kita ibadah di rumah kita masing-masing. Gimana, Laseyola? Semangat nggak? Sudah Kita mau memuji Tuhan? semangat. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian dari terbit matahari. Mari adik-adik. Kita nyanyi sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik, puji Tuhan. Biarlah kita selalu memuji nama Tuhan di setiap harinya. Walaupun kita di rumah saja, kita tetap memuji Tuhan. Nah, kita mau memulai ibadah kita terlebih dahulu. Kita Siapkan hati kita untuk berdoa. ya, mari adik-adik, kita satukan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa. Di pagi hari yang sukacita ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami. Kami mengucap syukur, semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, sekarang saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus
Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Tetap sukacita? Tetap semangat? Ya, puji Tuhan kita masih dapat bersama-sama beribadah walaupun di rumah masing-masing. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka telinga kita, mata kita, dan hati kita untuk kita dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu pada sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami hendak mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong persiapkan hati kami. Buka mata dan pikiran kami, buka telinga kami, agar kami dapat mendengar cerita firman Tuhan ini dengan baik, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tolong juga urapi Lause. Tolong Lause di dalam Lause menyampaikan firman Tuhan ini, agar apa yang keluar dari mulut bibir Lause adalah firman yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu kita belajar tentang Yakobus dan Yohanes. Yang keduanya adalah disebut dengan Boanerges atau anak-anak guru. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini berjudul Yakobus Saudara yang Bijak. Yakobus yang akan kita bicarakan hari ini berbeda dengan Yakobus yang kita bicarakan minggu yang lalu. Di dalam Alkitab dicatat ada lebih dari satu orang yang bernama Yakobus. Apakah kalian bisa menyebutkannya? Mari sama-sama kita menyebutkannya. Ya, satu, Yakobus anak Zebedeus, yang adalah saudara dari Yohanes. Yang kedua adalah Yakobus anak Alfius. Keduanya adalah murid Tuhan Yesus. Mereka adalah bagian dari 12 rasul yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Nah, ada Yakobus yang lain yang tidak termasuk dari 12 murid Tuhan Yesus ini. Yakobus ini menjadi terkenal di Yerusalem setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati dan naik ke surga. Tapi Yakobus ini mengenal Yesus jauh lebih lama dari ke-12 murid Tuhan Yesus ini. Nah, lalu siapa Yakobus yang dimaksud ini? Kalian penasaran kan? Mari sama-sama kita cari tahu siapakah Yakobus saudara yang bijak ini. Kalian pasti tahu siapa orang tua Tuhan Yesus di dunia ini. Ya, betul. Ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Setelah Yesus, Yusuf dan Maria mempunyai anak-anak lain, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satunya bernama Yakobus. Nah, Yakobus yang akan kita bicarakan hari ini adalah saudara Yesus, anak Yusuf dan Maria. Mari kita cari tahu mengenai Yakobus, saudara Tuhan Yesus ini. Selama masa pelayanan Tuhan Yesus di dunia, saudara-saudara Tuhan Yesus tidak percaya kepadanya. Bagaimana mungkin kakak mereka dapat melakukan perbuatan yang ajaib dan mengajar dengan penuh kuasa? Dan banyak orang yang mau mengikut Yesus karena mukjizat yang Yesus lakukan. Bagaimana Yesus, saudara mereka, dapat menyembuhkan orang yang sakit kusta? Hanya dengan menjamah orang itu, maka luka-luka orang itu menjadi sembuh. Padahal Yesus tidak pernah belajar ilmu tabib. Yesus semakin terkenal. Banyak orang yang mengikutinya.
sehingga membuat orang-orang Farisi dan para pemimpin agama menjadi iri dan marah. Apalagi saat orang membawa orang lumpuh kepada Yesus. Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Lalu Yesus menyuruh orang lumpuh itu bangun dan mengangkat tempat tidurnya. Orang-orang Farisi dan para pemimpin agama yang ada bersama Yesus saat itu menjadi marah karena Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Mereka menganggap Yesus telah menghujat Allah. Karena itu, orang-orang Farisi dan para pemimpin agama berusaha untuk menangkap Yesus. Lalu di waktu yang lain, saat Yesus mendengar Lazarus sakit dan akhirnya meninggal, Yesus sedih lalu datang ke kubur Lazarus. Yesus menyuruh orang membuka batu penutup kubur dan menyuruh Lazarus untuk keluar. Dan benar, Lazarus pun keluar dengan tubuh yang masih dibalut kain kafan. Padahal Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Saudara-saudara Yesus heran bagaimana Yesus dapat melakukan semua mukjizat itu. Dapat kuasa dari manakah Yesus? Saudara-saudara Tuhan Yesus heran bagaimana Yesus kakak mereka dapat melakukan perbuatan yang ajaib dan mengajar dengan penuh kuasa. Padahal orang tua mereka adalah orang yang sederhana. Suatu kali mereka berusaha menemui Yesus dan mau mengajak Yesus kembali bersama dengan mereka. Tapi mereka tidak dapat menemui Yesus. Saudara-saudara Yesus pernah menganggap bahwa Yesus gila. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus menemui Yakobus saudaranya. Alkitab tidak mencatat apa yang mereka bicarakan saat itu. Dan Yakobus menjadi orang percaya setelah melihat dan bertemu dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan bagaimana Yesus kembali ke surga. Yakobus menjadi orang yang bijaksana. Dan sejarah gereja mencatat bahwa Yakobus saudara Tuhan Yesus itu adalah salah satu pemimpin gereja mula-mula di Yerusalem yang sangat berpengaruh. Yakobus menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam kitab para nabi. Oleh karena itu, Yakobus rela mati dirajam karena Injil. Yakobus juga menulis salah satu dari surat di Perjanjian Baru, yaitu surat Yakobus. Dan dalam suratnya, ia menjelaskan bagaimana Allah menginginkan umat Kristen harus hidup terutama ketika mereka mengalami ujian hidup yang berat. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari surat Yakobus 1 ayat 5. Sudah menemukan semuanya? Mari sama-sama kita baca. Kita minta Alkatar dari kelas 2 bisa bantu membacanya. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sekarang mari kita lihat lembar aktivitas kita. Tadi kita sudah membaca dari surat Yakobus ayat 1 sampai 5 bahwa kita harus meminta apa dari Allah? Ya, kita harus meminta hikmat kepada Allah. Apa artinya? Supaya kita dapat memahami firman Allah dan dapat melakukannya. Jadi, kita membutuhkan hikmat dari Allah agar kita dapat memahami dan mengerti firman Allah. Dan setelah kita memahami firman Allah itu, maka kita dengan kekuatan dari Allah
kita dapat melakukan firman Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, mari kita buka Alkitab kita dari surat Yakobus pasal 1 ayat 22. Kalian sudah menemukan semuanya? Mari bersama-sama kita membacanya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, adik-adik, apa maksudnya menipu diri sendiri? Menipu itu artinya berbohong kepada diri sendiri. Kita membohongi diri sendiri jika kita mendengarkan firman Allah dan tidak melakukan apa yang dikatakan firman Allah tersebut. Jadi, Yakobus memberi nasihat supaya kita tidak hanya tekun mendengarkan firman Allah, rajin membaca Alkitab, tetapi kita juga harus rajin melakukan firman Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kalian bermain, firman Allah itu juga harus kalian ingat dan lakukan. Jadi, saat kalian bermain, jangan berbuat curang. Jangan berkata-kata kotor. Tidak berkata-kata yang kasar. Nah, saat kalian ulangan juga, kalian jangan mencontek. Jika kalian suka berbuat curang, suka mencontek, suka berkata-kata kotor, maka kalian sudah menipu diri kalian sendiri. Yakobus juga berbicara banyak mengenai membuat pilihan yang bijaksana. Banyak pilihan yang kita buat melibatkan bagaimana kita memperlakukan orang lain, terutama anak Tuhan yang lain. Mari kita buka Alkitab kita dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 4. Surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 4. Apakah kalian sudah mendapatkan semuanya? Mari sama-sama kita akan membaca dari surat Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Lose minta Ikris untuk membantu Lose membaca Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang yang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpulan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Apakah artinya memandang muka? Memandang muka atau membuat perbedaan artinya kita bersikap baik atau berteman hanya kalau teman kita itu pintar, rupawan, atau cakep, ganteng, kaya, keren. Tapi kalau teman kita itu biasa-biasa saja, kita tidak mau berteman dengannya, atau bahkan
kita mengejek teman kita yang kita anggap biasa-biasa saja atau kurang dari kita itu. Alkitab mengajarkan bahwa kita harus menghargai dan mengasihi semua orang karena semua orang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Adik-adik, apakah kalian tahu bagaimana hutan bisa terbakar? Ya, karena percikan api, baik itu dari api unggun, rokok, atau petir. Percikan api kecil bisa membuat sebatang ranting atau sehelai daun terbakar yang kemudian bisa menjalar dan membakar hutan. Dari sepercik api, hutan yang sangat luas bisa habis terbakar. Dari sepercik api bisa membakar segala sesuatu tanpa terkendali. Karena itu ya adik-adik, kalian jangan pernah bermain-main dengan api, karena sangat berbahaya. Yakobus juga menulis tentang hal ini. Apakah kalian tahu bagian tubuh manakah yang Yakobus gambarkan penuh dengan racun dan segala sesuatu yang menimbulkan api? Mari kita buka Alkitab kita lagi dari surat Yakobus pasal 3 ayat 5-8. Surat Yakobus pasal 3 ayat 5-8. Apakah kalian sudah mendapatkan semuanya? Mari sama-sama kita baca Yakobus 3 ayat 5-8. Leonel dari kelas 3 akan membantu Lause membaca surat Yakobus pasal 3 ayat 5-8. Yakobus 3 ayat 5-8. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Nah, dari bacaan tadi, Yakobus menulis bahwa lidah adalah seperti api. Lidah walaupun kecil bisa tak terkendali. Bagaimana dengan kata-kata kita bisa menyakiti teman kita? Dan bagaimana dengan ucapan kita bisa secara tidak sadar menyebarkan gosip yang tidak benar tentang teman kita yang akhirnya membuat teman kita itu sedih. Lidah itu sulit diciptakan. Betapa mudah kita mengeluarkan kata-kata yang jahat tentang teman kita dibanding kata pujian untuk teman kita. Yakobus mengatakan bahwa orang Kristen salah jika menggunakan lidah mereka untuk memuji Allah, tetapi setelah itu mengata-ngatain orang lain
yang diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Pernahkah kalian mengalami setelah mengucapkan sesuatu ingin menariknya kembali? Kalian menyesal karena telah mengucapkannya. Dan apakah kalian bisa menarik kembali ucapan kalian itu? Tentu kalian tidak bisa menarik kembali perkataan atau ucapan yang sudah kalian ucapkan. Kalian bisa meminta maaf dan menyesal apa yang telah kalian ucapkan, tetapi kalian tidak bisa menarik kembali perkataan yang telah kalian keluarkan. Sekarang mari kita lihat lembar aktivitas kita selanjutnya. Kita lihat di lapangan ada tim baseball sedang berlatih dan hari itu Bimo gagal memukul bola. Kalian lihat bagaimana ucapan Bonar dan Badu kepada Bimo. Menurut kalian, ucapan Bonar atau Badu yang lebih baik? Dan bagaimana perasaan Bimo setelah mendengar ucapan Bonar? Tentu dia sedih. Bisa jadi setelah mendengar ucapan Bonar, Bimo menjadi lebih buruk lagi. Bonar tidak bisa mengendalikan lidahnya. Berbeda dengan Badu. Ucapan Badu bisa membuat Bimo itu terpacu semangatnya. Oh, saya sebenarnya bisa dan harus bisa. Badu itu bisa mengendalikan lidahnya. Dia memilih kata-kata yang memajukan semangat Bimo temannya agar bisa memukul bola dengan baik. Dari contoh tadi, kita tahu mana kata-kata yang lebih baik disampaikan kepada orang lain. Tapi masalahnya, kita lebih suka mengucapkan kata-kata yang kasar, bahkan menyakiti orang lain. Kita sering tidak bisa mengendalikan lidah kita. Yakobus mengatakan bahwa orang tidak mungkin bisa mengendalikan lidah mereka. Tapi kita bisa meminta Tuhan untuk membantu kita mengendalikan lidah kita. Kita lihat lembar aktivitas kita. Kalian dapat kerjakan aktivitas ini dan temukan jawabannya. Caranya, jumlahkan setiap angka di bawah bagian yang kosong. Temukan jumlah yang benar di dalam gulungan di bawah, lalu pakai kata tersebut untuk mengisi bagian yang kosong. Kalian bisa kerjakan setelah sekolah minggu ini ya. Nah, adik-adik, jika orang, contohnya kalian, adik-adik sendiri, Lause, bersikap baik kepada semua orang, terus kita bisa mengendalikan lidah kita, kita membantu sesama kita membuat pilihan yang bijak. Apakah itu cukup untuk kita dapat selamat dari dosa kita? Jawabnya, tidak. Mengapa? Karena kita selamat hanya oleh karena anugerah Allah melalui iman kita di dalam Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Nah, Yakobus tidak banyak menulis tentang bagaimana cara kita bisa selamat dari dosa. Mengapa? Karena Yakobus menulis surat ini ditujukan kepada umat Kristen. Mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka satu-satunya. Yakobus juga mengatakan untuk menunjukkan iman kita dengan cara melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Ketika Allah menganugerahkan iman kepada Yesus Kristus, kita ingin menyenangkan hati Allah dengan hidup sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya dan mentaati firman-Nya adalah pilihan yang benar-benar bijak. Adik-adik, sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Tetap percaya Yesus, berlaku bijak, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita
pada hari ini akan kita akhiri. Sebelumnya, mari kita angkat pujian Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Berkat penyertaan-Mu, ibadah sekolah minggu online kami pada hari ini bisa berakhir seturut dengan kehendak-Mu. Dan hanya nama-Mu lah yang kami puji, sembah, dan muliakan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dan juga dalam kehidupan loso-loso kami. Tuhan, pimpin kami di sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Biarlah apa yang akan kami lakukan nanti semuanya bisa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Yuk, ibadah selesai. Tetap di rumah, tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Sampai Dadah. ketemu lagi adik-adik. Minggu depan. Sampai Dadah. ketemu lagi adik-adik.